Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar adik-adik yang ada di studio? Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Dan juga Kak Hakim menyapa adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Oh, yang di rumah juga alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Sehat, tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa mandi dan gosok. Gigi. Gosok apa? Gigi. Gosok gusi? Gigi. Gosok gigi. Alhamdulillah. Ini hari ini spesial sekali. Kak Hakim ditemani dengan anak-anak yang soleh dan solihah. Ada Mas Arsyad, ada Mbak Aska, ada Mas Afan, ada juga Mbak Ata. Wah, semuanya hebat-hebat, soleh dan solihah. Begitu juga dengan anak-anak, adik-adik yang ada di rumah. Kalian juga anak yang hebat, anak yang cerdas. Buktinya apa? Sampai hari ini masih puasa kan? Atau mempersiapkan sahur? Coba, kakek mau tanya, sudah makan sahur belum Mas Afan? Sudah. Mbak Aska sudah belum? Sudah. Mas Arsa sudah? Sudah. Masih puasa semuanya? Masih ya, alhamdulillah hebat. Tuh kan, adik-adik di rumah juga hebat, masih puasa. Puasanya sampai maghrib apa sampai zuhur? Ayo, sampai maghrib apa sampai zuhur? Masa sih? Sampai maghrib atau zuhur? Kalau adik-adik ada di rumah, sampai maghrib atau zuhur? Ada yang sampai zuhur? Oh, tidak ada ya. Semuanya alhamdulillah puasanya lengkap sampai maghrib. Sampai azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah sudah buka puasa. Belum ya, sabar dulu ya. Nanti menunggu adzan maghrib. Adik-adik yang berbahagia, sebelum Kak Hakim mulai bercerita, Kak Hakim akan sapa dulu kalian nih. Coba yang ada di studio ini, kalau Kak Hakim tanya, kalau Kak Hakim sapa dengan adik-adik, dijawab siap-siap gitu ya. Kita coba. Yang di rumah juga boleh mengikuti. Ayo, adik-adik. Siap-siap. Yang kompak dong. Adik-adik. Siap-siap. Luar biasa. Coba sekarang yang ada di rumah. Adik-adik. Kok nggak kedengeran suaranya? Oh iya, kan di rumah masing-masing ya. Alhamdulillah, hari ini Kak Hakim akan bercerita kepada kalian semuanya tentang seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan tanpa hisab. Wah, ini istimewa sekali adik-adik. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa ada satu orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan tanpa hisab. Maksudnya tidak dihisab sama Allah, tidak dihitung amal perbuatannya, tapi dia langsung masuk surga begitu saja. Karena apa? Sudah pasti kebaikannya banyak. Nah, adik-adik yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, sahabat kita kali ini adalah bernama Ukasyah bin Mihsan. Siapa namanya? Ukasyah bin Mihsan. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, sahabat Ukasyah bin Mihsan, dia adalah orang Mekah. Ketika mendengar dakwah dari Nabi Muhammad, sahabat Ukasyah ini dia bersegera masuk Islam. Sehingga dia menjadi barisan awal sahabat-sahabat Nabi
yang masuk Islam pertama kali. Adik-adik yang di rumah dan juga yang di studio, maka kita sebagai orang yang beriman bisa mengambil contoh dari sahabat Ukasha ini, yaitu beliau bersegera berlari untuk menjemput hidayah. Berlari menjemput apa? Menjemput hidayah. Hidayah itu apa sih? Iya, apa sih Kak hidayah itu? Hidayah itu petunjuk dari Allah. Kita emang dapat petunjuk dari Allah ya? Oh iya, kita mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kitab suci Al-Quran kepada umat manusia. Bahkan adik-adik, kalau umatnya Nabi Musa, beliau oleh Allah diberikan mukjizat berupa apa? Tongkat yang bisa berubah menjadi apa? Jadi apa? Menjadi ular. Dan tongkatnya juga bisa membelah apa? Membelah laut. Tapi itu cuma sekali saja. Umatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya apa dong? Nah, mau tahu tidak? Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Keren sekali mukjizatnya nih. Bahkan bisa kita lihat, bisa kita saksikan sampai sekarang. Ya, betul. Ada yang tahu adik-adik? Iya, mukjizat itu adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Iya, betul. Al-Quran yang kita pegang saat ini, Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang setiap hari kita baca dan kita hafalkan, itulah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Kak bisa sih Kak? Oh iya, karena Al-Quran ini sifatnya sepanjang zaman. Dia bisa kita lihat, bisa kita baca, kita dengar, kita nikmati. Dan Al-Quran ini ajaib loh adik-adik. Mau tahu keajaibannya? Al-Quran keajaibannya salah satunya, dia bisa mudah dihafalkan oleh semua manusia. Bahkan anak-anak kecil usia 5 tahun, usia 10 tahun sudah bisa menghafalkannya. Luar biasa ya. Padahal kitabnya tebal. Berjumlah 114 surat. Berapa? 114 surat. Dan lebih dari 6.000 ayat. Wah, luar biasa. Adik-adik Siap. lebih kompak. Adik-adik, Siap. kita kembali kepada sahabat Ukasha bin Mihsan. Sahabat Ukasha ini dia bersegera dalam menjemput hidayah Allah, yang dia artinya masuk Islam dengan segera. Karena apa? Hidayah Islam atau agama Islam sesuai dengan hati nurani setiap manusia yang mau memikirkannya. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, sahabat Ukasha bin Mihsan ini dia memiliki perawakan yang tampan. Nih kayak Mas Arsyad, Mas Afan, tampan kayak Mbak Aska. Mbak Aska perempuan ya. Cantik. Cantik seperti Aisyah istri Rasulullah. Amin. Adik-adik yang berbahagia, sahabat Ukasha ini, beliau oleh Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat yang telah lama menderita di kota Mekah. Di Mekah mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai orang Islam, jika kalian berani melakukan ibadah, maka aku akan mengusir kalian. Ya, aku akan menyiksa kalian. Aku akan mencambuk kalian. Iya. Orang-orang Islam di kota Mekah sangat menderita. Mereka dianiaya, disiksa, diancam. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajak umat Islam hijrah ke kota Madinah. Di sana Allah telah sediakan tempat yang luar biasa. Mereka diterima di sana, mereka mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan harta dari sahabat-sahabat Ansor. Masya Allah ya, Allah karuniakan nikmat yang banyak kepada umat Nabi Muhammad. Adik-adik, Siap. ketika sampai di kota Madinah,
sahabat Ukasyah bin Mihsan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang Ansor. Sebagian besar sahabat juga demikian. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, adik-adik, sahabat Ukasyah bin Mihsan ini dikisahkan oleh sahabat-sahabat bahwa beliau mendapatkan jaminan dari Rasulullah untuk masuk surga tanpa hisab. Mau tahu nggak ceritanya? Mau tahu nggak kisahnya? Mau ya? Yang di rumah juga mau kan? Iya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa akan ada 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Ada berapa? 70.000 dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Nah, ini dia. Para sahabat bertanya-tanya, siapa ya? Iya, siapa? Siapa? Siapa itu? Siapa mereka? Siapa? Semua bertanya-tanya. Sampai Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya bahwa yang masuk surga tanpa hisab itu, yang ada 70.000 umat itu, mereka diantaranya adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Orang-orang tidak minta apa? Diruqyah. Yang kedua, orang-orang yang tidak menancapkan besi pada lukanya. Yang ketiga adalah orang-orang yang bertawakal. Orang-orang apa? Yang bertawakal. Kemudian Ukasyah meminta pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu." Maka Rasulullah berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Lalu sahabat lain yang melihat Ukasyah didoakan Rasulullah juga pingin. Kemudian dia pun berkata, "Ya Rasulullah, aku juga pingin ya Rasulullah didoakan." Kemudian Rasulullah dengan tersenyum menjawab, "Ukasyah telah mendahuluimu." Adik-adik yang berbahagia, hadis ini sangat populer di kalangan umat Islam. Bahkan di Arab, hadis ini dijadikan sebagai sebuah ungkapan bahwa ketika seorang terlambat melakukan sesuatu, dia mengatakan sabakoka Ukasyah atau sabakoka biha Ukasyah, yang artinya Ukasyah telah mendahuluimu. Maksudnya dia suka terlambat. Maka adik-adik, salah satu hikmah dari hadis ini, kita harus bersegera melakukan kebaikan. Seperti Ukasyah ini, ketika mendengar ada 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab, Ukasyah bersegera meminta doa kepada Rasulullah agar didoakan menjadi salah satu dari 70.000 umat itu. Maka Allah melalui Rasulnya mengabulkan doa Rasulullah dan menyampaikan kepadanya bahwa Ukasyah termasuk dalamnya. Ukasyah bersegera dia. Maka dalam Al-Quran juga ada sebuah ayat yang fastabiqul khairat. Apa anak-anak? Fastabiqul khairat. Coba adik-adik yang di rumah, fastabiqul khairat. 1, 2, 3. Oh, sudah menirukan ya. Ayo bersama-sama yang ada di studio. Fastabiqul khairat. 1, 2, 3. Fastabiqul khairat. Ada yang tahu artinya? Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Bersegera melakukan perintah Allah dan bersegera menjauhi larangannya. Ketika ada perintah Allah untuk sholat, bersegera untuk sholat. Ketika ada perintah Allah untuk membayar zakat, dikerjakan. Ada perintah Allah untuk berpuasa, juga segera dikerjakan. Ada perintah Allah untuk mengaji, ya segera mengaji. Jangan ditunda-tunda. Ada perintah Allah untuk belajar. Ayo, bagaimana? Kalau ada perintah Allah untuk belajar, kita belajar dengan segera atau kita malas-malasan? Aku malas belajar. Besok aja belajarnya. Loh. Tidak seperti Ukasyah. Ukasyah, beliau bersegera dalam kebaikan. Kak Hakim yakin anak-anak di sini juga segera kan dalam kebaikan?
Segera insya Allah. Adik-adik, Siap-siap. kok sudah ngantuk Mas Alvan? Adik-adik, Siap-siap. adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sahabat Ukasyah bin Mihsan ini, beliau selain orang yang bersegera dalam kebaikan, juga beliau seorang pendekar hebat, seorang pejuang hebat. Rata-rata sahabat Nabi itu mereka pejuang yang hebat, pintar, tapi juga pejuang hebat. Badannya kuat, pejuang yang hebat. Bersegera dalam kebaikan, dia juga pejuang yang hebat. Rajin sedekah, juga pejuang yang hebat. Hampir keseluruhan sahabat Nabi ini adalah mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sahabat Ukasyah bin Mihsan mendapatkan kehormatan dari Rasulullah dengan mendapatkan hadiah pedang dari beliau. Pada perang Badar, beliau mendapatkan hadiah pedang dari Rasulullah. Dan pedang itu ia gunakan untuk melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Sampai ketika adik-adik, ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang-orang yang tadinya Islam, mereka menjadi murtad. Mereka nggak mau lagi masuk Islam. Mereka orang-orang, ada sebagian mereka yang mengaku sebagai nabi. Selain Musailamah Al-Kadzab, juga ada Tulaihah bin Khuwailid. Dia juga mengaku sebagai nabi. Nah adik-adik, Ukasyah ini dia ikut memerangi orang-orang yang murtad ini. Tulaihah mengaku sebagai nabi. Woi, aku Tulaihah, nabi baru. Ikutilah aku. Muhammad telah wafat. Aku Tulaihah adalah nabi yang baru. Wahai umat Islam, ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti petunjukku. Aku mendapatkan wahyu. Tulaihah berseru kepada orang-orang Islam yang masih lemah hatinya, yang masih lemah imannya. Sehingga di antara mereka banyak yang percaya kepada Tulaihah. Tulaihah mengajak untuk menerima ajarannya. Tentu sangat berbeda dengan ajaran Rasulullah. Dan ini menjadikan orang-orang banyak yang keluar dari Islam adik-adik. Sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada pasukannya untuk mengajak orang agar kembali kepada Islam dan memerangi Tulaihah bin Khuwailid. Adik-adik yang berbahagia, Ukasyah bin Mihsan menjadi salah satu pejuang di sana. Dia menggunakan pedang yang tadi dia dapatkan dari Rasulullah untuk melawan Tulaihah bin Khuwailid. Sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Allah dan wafat sebagai syuhada. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Dia selain mendapatkan jaminan dari Rasulullah tadi, masuk surga tanpa hisab, dia juga seorang syuhada yang mati dalam keadaan syahid, mati berperang di jalan Allah. Adik-adik, Siap-siap. nah semoga kisah dari Tulaihah ini bisa menjadi teladan bagi kita. Yaitu Tulaihah bersegera untuk apa tadi? Melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan. Bersegera mendatangi seruan Allah. Kalau ada panggilan azan, Tulaihah segera untuk melakukan sholat. Demikian juga dengan adik-adik kan. Kalau sudah azan, bersegera sholat. Jangan ditunda-tunda. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Demikian kisah dari Kak Hakim. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi